teman-teman, saya Desni Permata. Kali ini saya akan membagikan tutorial ETL menggunakan Pentaho Data Integration. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu ETL dan Pentaho Data Integration. Apa itu ETL? ETL adalah singkatan dari Extract, Transform, Load. ETL merupakan proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber dalam satu penyimpanan yang konsisten. Dan nantinya data tersebut akan dimuat ke dalam database ataupun sistem lainnya. Tahapan dari ETL itu sendiri, yang pertama ada extract. Extract adalah proses mengekstrak data dari sumbernya. Yang kedua ada transform. Setelah data tersebut diekstrak, data akan ditransformasikan atau diubah, dibersihkan, disusun ulang untuk memenuhi kebutuhan spesifik analisis atau bisnis. Yang ketiga, load atau pemuatan. Data yang sudah ditransformasikan akan dimuat ke dalam dan akhir yakni database. Nah, apa itu Pentaho Data Integration? Pentaho Data Integration atau PDI adalah software open source dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses ETL. Nah, di Pentaho ini ada dua elemen utama yakni transformation dan job. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke tutorialnya. Oke, sebelum melakukan ETL, langkah pertama yaitu kita menghidupkan Apache dan MySQL. Karena SAM saya error, jadi saya menggunakan Laragon. Di sini saya akan aktifkan dulu Laragonnya. Setelah mengaktifkan Apache dan MySQL, maka kita akan buat database di phpMyAdmin. Di sini saya sudah masuk ke phpMyAdmin-nya, dan di sini saya akan masuk dengan menggunakan username root. Dan kita login. Nah, ini adalah tampilan dari phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan langsung membuat database-nya. Kita buat database baru, yakni database siswa. Lalu kita create database. Nah, database-nya sudah dibuat, maka langsung saja kita masuk ke proses ETL. Di sini saya akan buka Pentaho Data Integration-nya. Kita melakukan proses ETL di Spoon. Nah, teman-teman, Spoon ini adalah salah satu dari 3 komponen di dalam Pentaho Data Integration. Spoon adalah user interface untuk membuat job dan transformation. Kemudian dua komponen yang lainnya ada Kitchen dan Pan. Kitchen adalah program yang mengeksekusi job, sedangkan Pan adalah tools yang berfungsi membaca, menulis data, dan merubah. Oke, kita langsung buka Spoon-nya, klik 2 kali, kita run. Prosesnya agak lama, jadi kita tunggu sebentar. Nah, kita sudah masuk ke dalam tampilan Pentaho Data Integration-nya. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua elemen utama dari Pentaho, yaitu transformation dan jobs. Transformation sendiri adalah sekumpulan instruksi untuk membuat input menjadi output yang diinginkan. Sedangkan jobs adalah kumpulan instruksi untuk menjalankan transformasi. Database koneksinya dulu, kita koneksikan database kita 2 kali. Nah, di sini ada beberapa tipe koneksi, kita pilih koneksi MySQL. Untuk hostname-nya kita tulis localhost. Database name-nya kita tulis sesuai dengan database yang ada di phpMyAdmin tadi, jadi siswa.
Dan untuk nama koneksinya kita tulis kembali nama database kita, dan username-nya kita tulis root. Nah, setelah semuanya terisi, kita tes koneksinya apakah berhasil. Nah, di sini muncul pop-up koneksi ke database siswa sudah sukses. Nah, kita klik OK. Kita klik OK. Setelah kita melakukan koneksi database, kita masuk ke desain. Kita lakukan proses ETL. Pertama kita buka input. Di sini kita pilih CSV file input. Klik. Nah, akan muncul di sini. Kemudian kita klik ikonnya 2 kali. Untuk file name kita cari file dataset yang mau kita ekstrak. Di sini kita klik browse. Nah, sebelum itu teman-teman, file datasetnya kita masukkan dulu ke direktori C-nya agar bisa terbaca ya teman-teman. Kita klik C, kemudian kita cari file yang mau diinputkan. Nah, di sini saya akan menginputkan student performance in exam. Nah, kita buka file CSV-nya, buffer size-nya kita buat 1000 dan kita get field. Nah, di sini kita masukkan jumlah data yang mau kita input. Saya buat 1000. Oke. Nah, di sini sudah masuk teman-teman. Kita klik OK. Setelah proses mengekstrak selesai, kita masuk ke proses selanjutnya yakni transform. Kita klik 2 kali. Kita pilih select values, get fields, kita tekan dulu get fields to change nya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa ubah datanya. Karena tidak ada yang mau diubah, kita klik OK. Nah, setelah proses transform sudah selesai, kita masuk ke proses terakhir yakni plot atau output. Ya teman-teman, kita pilih table output. Kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk nama tabelnya sendiri kita tulis siswa. Kita klik SQL. Oke, mengapa kita harus klik SQL terlebih dahulu sebelum OK? Karena kita harus mensinkronisasikan antara metadata yang ada di transform dengan database kita. Nah, di sini kita klik execute. Nah, maka tabelnya sudah dibuat di phpMyAdmin atau database kita. Kita klik OK. Terus kita klik OK lagi teman-teman. Nah, setelah ketiga proses ini sudah selesai, kita klik run. Yes. Nah, di sini kita tulis nama file yang mau kita simpan yakni data ujian, data siswa. Nah, di sini adalah tempat kita menyimpan hasil ETL kita, maka kita klik save dan kita tunggu. Di sini kita lihat. Nah, proses transformasi kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita lihat di phpMyAdmin atau database kita. Kita refresh terlebih dahulu. Kita buka database kita, DB siswa. Di sini muncul teman-teman tabel siswa. Kita buka. Nah, di sini sudah tampil hasil dari proses ETL menggunakan Pentaho Data Integration. Dan di sini kita bisa cek datanya. Oke teman-teman, itu tadi adalah tutorial proses ETL menggunakan Pentaho Data Integration. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.